Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama di studio Temanggung TV, serta sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di yaumul kiamah kelak. Amin. Baik, permisa Temanggung TV dimanapun berada dan juga hadirin yang ada di studio, senang sekali saya Atika Gunardo sebagai host dalam program kajian Mutiara Ramadan kali ini. Mutiara Ramadan, hari ini telah hadir bersama kita juga seorang narasumber. Beliau adalah Ketua Bidang Dakwah Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung. Beliau juga seorang mubalighah, yaitu Ibu Nyai Hajah Habibah. Ibu Nyai Hajah Habibah, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Hari ini kalau akan Ibu untuk di program kajian Mutiara Ramadan hari ini nggih. Untuk tema kali ini iman dan ilmu nggih. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pembahasan tema kita kali ini, izinkan saya untuk menyapa teman-teman yang hadir di studio kali ini nggih. Nggih. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu Nyai, ini temanya pas sekali dengan santri-santri yang hadir kali ini. Ini karena di sini ada banyak santri yang walaupun bulan puasa tapi ternyata cantik-cantik, tetap semangat, tetap ceria, insya Allah solehah-solehah ya di sini ya. Amin ya Allah. Baik, sebelum kita mulai pembahasan, boleh dibantu teman-teman untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Madrasah Manbaul Falah Kiai Parak Bambu Runcing siap mengikuti kajian pada pagi hari ini. Mutiara Ramadan, berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu teman-teman semua. Baik ya Ibu Nyai, untuk tema kali ini itu adalah tentang ilmu dan iman. Seperti kita ketahui, bulan ini adalah bulan Ramadan yang kita akan dilimpahkan pahalanya ketika kita mencari ilmu ataupun beribadah. Makanya bulan ini dinamakan Syahrul Ilmi gitu ya, atau bulan ilmu gitu. Makanya banyak sekali di luar orang-orang ketika bulan Ramadan ini giat mencari ilmu gitu Bu Nyai. Monggo Bu Nyai, untuk penjelasan tentang ilmu dan iman, kita ingin mengerti atau belajar bersama kalih Ibu Nyai Habibah. Monggo Bu Nyai, kami persilahkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulina Muhammad. Allahumma shalli ala syafi'ina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa wallahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah amma ba'da. Kepada pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada yang kami hormati, kepada saudari-saudari, anak-anak kami semuanya dari Pondok Pesantren Mambaul Falah dari Kauman, Kecamatan Parakan, yang saya cintai dan yang saya muliakan, yang saya doakan semoga menjadi anak yang solih solihah.
Amin. Dan ketika mencari ilmu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ilmu itu bisa menjadi orang yang mulia dunia sampai akhiratnya. Amin. Tidak terlupakan pula kepada host kita yang cantik, Neng Tika. Ya Allah, cantiknya dengan berpakaian hitam-hitam, Masya Allah. Semoga barokah semuanya. Amin. Alhamdulillah, pada suatu ketika hari ini kita di dalam bulan Ramadan, kita dipertemukan oleh Allah. Semoga dalam pertemuan ini kita membawa barokah untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan. Dan kita selalu harus menghaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita dengan menghaturkan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Suatu saat kita bersyukur dengan apa yang kita punya, kita akan diberikan tambah-tambah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak terlupakan kita haturkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita harap syafaatnya mulai kita ada di dunia sampai akhirat nanti. Dengan kita bersama-sama, marilah kita dahulukan bersama-sama membaca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah. Salatullah, salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, kita bersama-sama menghaturkan sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga betul-betul kita diakui menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya kita akan dereake datang Kanjeng Nabi masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para pemirsa Temanggung TV yang berbahagia, juga yang ada di studio semua yang saya cintai. Di sini kita itu hidup itu membutuhkan ilmu. Siapa yang tidak membutuhkan ilmu? Kita harus pinter dan kita harus benar. Supaya kita pinter, bagaimana kita supaya mencari ilmu, dan supaya kita benar, supaya kita punya iman, dan imannya selalu kita gali. Sebagaimana kita menggali ilmu juga kita gali terus. Iman juga kita gali terus, bagaimana kita menjadi orang yang pintar tapi juga benar. Jangan sampai kita menjadi orang yang benar tapi tidak pintar, yang pintar tapi tidak benar. Semuanya, dua-duanya harus bersamaan untuk kita semuanya. Allahumma amin. Begitulah kehidupan kita, Ning, supaya punya ilmu dan kita punya iman yang kuat. Ya. Baik, pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, itulah tadi segmen pertama. Tetaplah bersama kami untuk menyimak lebih lanjut penjelasan mengenai tema kali ini, yaitu ilmu dan iman. Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah.
Pemirsa Temanggung TV yang dimuliakan Allah, masih bersama saya di program Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan. Tadi kita telah menyimak bersama-sama, sudah disampaikan beberapa hal kaitannya tentang ilmu dan iman. Dengan mencari ilmu kita akan menemukan iman, ngonten nggih Bu Nyai. Iya, Selanjutnya dua-dua. mari kita simak bersama penjelasan lebih dalam lagi kaitannya dengan ilmu dan iman. Monggo Ibu Nyai. Ya, matur nuwun. Kepada semua yang hadir di studio dan yang dimanapun Anda berada, para pemirsa Temanggung TV yang berbahagia, mau saya haturkan bagaimanakah keistimewaan orang mencari ilmu. Ini didawuhkan di sini, hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah, anin Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Ketika kita berjalan, kita berangkat untuk mencari ilmu, bagaikan kita berjalan menuju ke surganya Allah. Bahagia apa tidak, Mbak? Bahagia. Maka ketika seperti masih pelajar-pelajar ini berangkat dari rumah untuk ke pesantren, untuk ke tempat kita mencari ilmu supaya berbahagia. Apapun yang kita alami supaya berbahagia. Ketika kita mencari ilmu memang ada syarat-syaratnya. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ya Allah, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dihaturkan, alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umlika an majmu'il habibayani. Dengan artinya walaupun bahasa Jawa nggak apa-apa. Ilingota hasil ilmu angin nam perkoro bakal tak cerita ke kumpulikan di pertelo. Disebutkan juga, monggo, dukaun ya bukain was tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuliz zamani. Saya minta plusnya untuk semuanya. Ternyata santri-santri cerdas-cerdas semuanya ini, ya Allah. Alhamdulillah. Semoga nantinya ditambahkan kecerdasan dari Allah, ditambahkan iman-iman yang tebal walaupun ada apa saja. Ketika masih mencari ilmu, walaupun ada mas-mas yang ganteng, tidak terlena karena saya masih mau mencari ilmu. Nanti urusan jodoh nanti belakangan. Allah akan mendatangkan jodoh itu karena jodoh itu termasuk rezeki. Betul? Semoga saja nanti setelah mencari ilmu sudah lulus dengan ridhonya guru-guru, ridhonya masyayikh, ridhonya ahli bait, panjenengan semua mendapatkan suami yang solih, yang alim, engkang gemati, engkang sugih tawi tawadhu. Alhamdulillah. Kita haturkan di dalam kita mencari ilmu, alala tanalul ilma illa bisittatin. Ketika kita mencari ilmu harus berhubungan dengan hal yang 6 ini. Yang pertama apa? Zukaun, cerdas atau dukain. Kalau yang pertama zukaun, wahirsun, wastibarun. Semuanya tanwin dumah. Kalau yang pertama dukain, keduanya wahirsin, wastibarin, semuanya tanwin kasroh semuanya. Tapi semuanya udah benar semua dan sudah Masya Allah cerdas semuanya. Amin Allahumma amin. Yang pertama cerdas. Supaya kita cerdas bagaimana? Memperhatikan. Ketika ada sang guru ndawuhi apa saja kepada para muridnya, pada santri-santrinya, supaya didengarkan, jangan sampai dengan bergurau. Karena kalau dengan bergurau kita terlena dengan gurauannya, nanti kita tidak jadi mendapatkan ilmu dari sang guru. Apalagi kok dengan setan gepeng. Nopo setan gepeng? HP. Ketika kita mencari ilmu, masuk mencari ilmu, HP harus ditaruh.
ditaruh di kamar atau di rumah kalau yang dari rumah. Soalnya kalau kita sampai pikiran kita, akal kita diduakan, itu mungkin saja nggak masuk semuanya, atau yang masuk yang jelek. Ya supaya yang masuk yang bagus, kita fokus untuk mencari ilmu itu supaya kita menjadi cerdas. Jadi kalau ada orang ngendiko, saya ini orang bodoh, saya ini tidak tahu apa-apa, semuanya memang bodoh asal usulnya. Tapi dengan mencari ilmu menjadi pintar, diimbangi juga dengan iman, jadi menjadi benar. Itulah kita hidup itu butuh ilmu. Yang pertama kita harus cerdas. Yang pertama cerdas, yang keduanya apa? Hirsun atau hirsun. Itu kita semua harus cinta dengan kita mencari ilmu. Misalnya seperti santri ini sedang mencari ilmu, harus cinta dengan apa yang barusan dipelajari. Misalnya kok baru belajar ilmu fikih, harus cinta. Keterangannya bagaimanapun, sepertinya saya nggak masuk, sepertinya saya nggak masuk. Sepertinya hari-harinya memang begitu. Tapi kita tetap saja belajar, belajar dan belajar. Jangan bosan-bosan dengan belajar. Insya Allah ketika ikhtiar akan diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ilmu itu. Karena didawuhkan ada jununun fununun. Jadi ada orang gila itu berbagai macam gilanya itu seperti apa saja. Ketika ada orang ingin kaya tapi nggak mau bekerja, itu juga dinamakan gila. Itu saya mengaturkan, saya ambilkan dari kitab Ta'limul Muta'alim. Kalau yang di sana, berarti saya ingin kaya raya tapi kok saya nggak mau bekerja, berarti saya gila. Kalau yang diaturkan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim begitu. Sebegitu juga kita kepingin pinter, kepingin punya ilmu, tapi nggak mau ikhtiar. Kita harus ikhtiar untuk mencari ilmu supaya kita menjadi pintar. Dan nanti diimbangi dengan kita semua itu iman. Jadi kalau iman dan pintar dan iman, insya Allah akan menjadi hambanya Allah. Santri-santri semuanya, kita semua menjadi hamba walaupun pintarnya seperti apa. Dikatakan pintarnya bisa merobek angin, angin berhembus ke sini dirobek set, yang sini nggak jadi kena angin. Walaupun pintarnya seperti itu, tapi kalau kita dengan dasar iman, kita nggak akan sombong, kita nggak akan ujub. Kalau sombong, begini kalau sombong, wah tidak ada yang pintarnya seperti saya. Tapi karena dengan iman yang tebal, enggak ada sifat takabur. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pintar karena saya belajar, dan sebelum saya belajar, saya ada guru saya. Sebelumnya saya tahu semuanya, saya juga belajar juga menghafalkan. Ketika kita ikhtiar menghafalkan, dengan kita minta pertolongan kepada Allah, akhirnya ilmu itu masuk satu demi satu, akhirnya pintar semuanya. Nanti pulang menjadi anak yang solih-solihah itu pasti karena berakhlakul karimah dan juga pintar dan benar. Semoga saja kita selain kita ikhtiar, juga kita harus minta, harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu tadi penjelasan di segmen kedua. Tetaplah bersama kami untuk menyimak lebih lanjut penjelasan mengenai ilmu dan iman. Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah.
Pemirsa Temanggung TV yang dimuliakan Allah, masih bersama saya di program Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan. Baik, tadi kita telah menyimak bersama-sama tentang bagaimana cara kita untuk mencari ilmu, karena mencari ilmu ternyata tidak boleh asal aja gitu Nyai. Itu ada adab-adabnya, baik itu dari mencari ilmu pertama kita harus cerdas, selanjutnya kita harus cinta dengan ilmu yang kita pelajari, dan yang paling penting juga kita itu harus membersamai ilmu kita dengan iman agar menjadi benar. Selanjutnya tentang keilmuan dan iman ini, monggo Bu Nyai, kita akan mendengarkan lebih lanjut lagi. Matur nuwun. Para pemirsa Temanggung TV yang berbahagia, juga pada para santriwati yang cantik-cantik yang ada di studio. Alhamdulillah. Mau saya haturkan kelanjutannya, kita mencari ilmu. Wastibarin. Memang kita mencari ilmu itu harus sabar. Kadang ada yang sakit gatal, istilahnya orang Jawa gudiken itu Neng. Okay. Ada yang gudiken, walaupun gudiken seperti apa, kalau orang dulu itu ada yang bisulan seperti apa, gudiken seperti apa, batu aja harus sabar, jangan merengek ke orang tuanya untuk minta pulang, itu namanya cengeng. Harus tetap kuat di dalam pesantren atau di mana saja kita mencari ilmu. Wastibarin, supaya sabar. Nggak apa-apa, ini memang cobaan dari Allah. Coba kalau di rumah tetap mendapatkan cobaan dari Gusti Allah, karena Gusti Allah sudah dawuh di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Gusti Allah dawuhnya di dalam Al-Quran begitu, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Ini maknanya seperti ini, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ iyalan yakti, ngeten nggih? Lan yakti, aku bakal nyoba temenan maring sira kabeh bisain, dengan sesuatu macam-macam. Ini cobaan kita semua, walaupun seumpamanya tidak jadi di pesantren, tidak jadi mencari ilmu, di rumah saja tetap ada cobaan. Dilalah kersane ngalah, bahasa Jawanya keluar. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak berangkat mencari ilmu, di rumah sedang duduk, itu dengan kehendak Allah kebruan soko menjadi sakit. Cobaan memang Allah menjadikan di mana-mana saja, karena sudah dawuh di dalam Al-Qur'an. Lah ketika di pondok dicoba apa saja, supaya wastibarin, supaya bersabar. Kalau ditanya dengan orang tuanya, mau pulang saja, yang enggak, saya mencari ilmu saja di sini. Saya sudah kerasan, walaupun hatinya bergejolak, saya tidak kerasan, sepertinya saya harus pulang. Tapi harus, ini bertentangan dengan diri kita sendiri. Saya nanti ingin pada akhirnya nanti bahagia, apa saya susah? Kalau susah ya sudah, pulanglah kalau ingin susah. Makan tidur. Kalau kita sedang mencari ilmu, tidak bisa makan tidur. Semuanya harus kita berusaha. Yang itu sabar, wabulgotin, dan ada bekalnya dari orang tua. Memang rezeki itu juga kadang banyak, kadang sedikit. Orang tua kadang sampai meminta maaf. Nduk, maaf, ini ibu atau bapak kok baru ngasih ini untuk sangu kamu segini, nanti gampang beberapa hari lagi ibu didoakan. Jadi kita semua itu, orang tua didoakan putra putrinya juga didoakan oleh orang tuanya, saling doa mendoakan. Nih, baik Ibu, tadi penjelasannya tentang yang pertama, tentang mencari ilmu itu harus sabar, karena kalau mencari ilmu itu pasti banyak cobaan, karena memang salah satu yang dinaskan di dalam Al-Quran itu, kita hidup di dunia itu pasti banyak cobaan, salah satunya juga ketika mencari ilmu. Selanjutnya kita
dengan mencari ilmu itu kita juga perlu adanya bekal nggih Bu Nyai nggih. Iya, iya. Monggo Bu Nyai untuk tentang bekal ini bagaimana sih Bu Nyai? Nggih. Terima kasih kepada pemirsa Temanggung TV yang berbahagia dan kepada semuanya yang ada di studio yang saya hormati. Ketika kita mencari ilmu memang butuh kesabaran. Kita diterpa apa saja cobaan dari Allah kita supaya sabar, karena untuk mencapai tujuan kehidupan yang bahagia dunia bahkan sampai akhirat nanti. Dan selanjutnya kita untuk mencari ilmu memang harus ada bekalnya. Orang tua mencarikan bekal, orang tua juga harus hati-hati mencarikan bekal supaya dipilih yang halal, jangan yang syubhat, supaya betul-betul halal. Karena kalau tidak halal bahaya nanti kepada keluarganya, putra-putrinya kalau sampai rezeki itu tidak halal, bahkan didawuhkan fi butunihim naro, di dalam perutnya menjadi seakan-akan menjadi neraka. Kalau perutnya sudah ada mulkul kecil yang tujuannya ke neraka, nanti akhirnya juga walaupun cuman mencicipi, tapi mencicipi kok mencicipi neraka. Kita pasti tidak suka ya? Tidak suka. Nah itu dengan untuk mencari ilmu memang ada bekalnya, dan bekal itu dari orang tua, karena di pesantren atau ketika mencari ilmu memang ada yang dengan membuat apa, dengan membungkusi apa, dengan riyadhah, dengan prihatin, istilahnya orang Jawa itu. Nah ini semuanya memang harus sabar dan membutuhkan bekal. Dan sesudah kita diberikan bekal dari orang tua, seberapa saja kita harus bersyukur, karena kita memandang yang lain dari kita yang masih mencari ilmu, yang masih dengan bekerja, kerjanya full semuanya, tidak ada yang membantu memberikan bekal. Yang selanjutnya wa irsyadu ustadin, dengan petunjuknya guru, dengan ilmu dari guru. Ketika didhawuhi sama gurunya supaya kita sam'an wa ta'atan, mendengarkan juga ikut dawuhnya guru. Kalau kita sampai tidak mendengarkan dan tidak taat dawuhnya guru, bagaimanakah nasib kita sebagai seorang murid? Nanti mungkin tidak hasil mencari ilmunya, karena yaitu kuncinya wa irsyadu ustadin. Dan dengan petunjuknya guru itu insya Allah akan juga dibuka oleh Allah hatinya. Summaftah qulubana futuhal arifina. Monggo selawat kersani tambah semangat. Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. Alhamdulillah, kita barusan ini dengan mencari ilmu dan menambah ibadah kita dengan mendekatkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca sholawat. Lah ini ketika kita mencari ilmu wa irsyadu ustadin, dengan petunjuknya guru kita, dan kita dengan berdoa kepada Gusti Allah akan dibuka hatinya sehingga ilmu itu masuk. Dan jangan lupa ketika kita mencari ilmu, minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa ilman laduni. Sudah biasa terselip apa belum minta ilmu yang laduni? Ketika kita minta ilmu yang laduni, ketika di pondok, ketika di tempat kita mencari ilmu, saking sudah sibuknya ilmu yang ini sudah dipelajari semua. Tapi ada ilmu yang belum dipelajari. Dengan adanya kita minta kepada Allah, minta diberikan ilmu yang laduni, dengan
lantaran kita semua amalan solihah, melakukan hal-hal yang bagus, insya Allah akan diberikan ilmu laduni dari Gusti Allah. Ilmu laduni itu ilmu yang belum pernah kita pelajari, tapi ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan kata-kata Jawa itu ilmu tiban, kita belum pernah belajar, tapi ilmu itu ada. Ketika kita ditanya oleh teman-teman kita yang tidak ikut belajar ilmu kepada kita, ditanya, oh ini begini, 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 padahal belum pernah belajar. Ketika mencari ilmu, lah itulah keuntungan kita semua mencari ilmu. Dengan kita mendapatkan ilmu dan kita diberikan iman yang tebal, oleh Gusti Allah akan diberikan iman yang kuat dan ilmu yang laduni. Amin Allahumma amin. Baik. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman semuanya ya. Baik, untuk pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, itulah tadi penjelasan bersama Ibu Nyai Habibah. Kita akan melanjutkan sesi selanjutnya. Tetaplah bersama kami untuk menyimak lebih lanjut penjelasan mengenai tema kali ini, yaitu ilmu dan iman. Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah. Pemirsa Temanggung TV yang dimuliakan Allah, masih bersama saya di program kajian Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, Ramadan berkah. Baik, tadi telah disampaikan oleh Bu Nyai Habibah mengenai apa aja sih caranya atau adabnya kita mencari ilmu. Beberapanya yaitu yang tadi sudah disebutkan, yaitu cerdas, habis itu cinta sama ilmunya, lalu sabar, selain itu juga petunjuk dari guru, ada bekalnya, dan juga yang paling terakhir itu ada petunjuk dari guru agar ilmu itu mudah masuk ke dalam diri kita, begitu. Nah, sebelum di segmen kali ini kita nanti akan ada sesi tanya jawab antara hadirin atau para santri yang ada di sini untuk bertanya pertanyaan kaitannya dengan tema kali ini. Tapi sebelum kita ke tanya jawab, kita akan membahas lebih lanjut kaitannya dengan tema kita kali ini. Monggo Ibu Nyai. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya kita haturkan tentang kita mencari ilmu. Ada waduliz zamani. Zamannya tidak cuma berapa tahun, sampai nanti misalnya kok di dalam pesantren ini ada nanti dari pertama ada Masya Allah, ada tentang iman, tentang apa saja, nanti naik tentang ilmu nahwu sampai alfiyah, sampai 1002 bait sudah hafal semua, dibolak-balik dari awal ke belakang, dari belakang ke awal, semuanya sudah lancar sampai Masya Allah, sampai ngelotok semuanya. Nah ini begitulah mencari ilmu waktu li zamani, dengan zaman yang lama, tidak hanya sebentar. Baru berapa tahun di pesantren kok sudah orang tuanya datang, Pak Kiai, Bu Nyai, atau Neng, ini anak saya ini sudah ada yang melamar. Supaya orang tua panjenengan semua supaya ini kuat untuk bertahan, walaupun yang melamar itu bagaimana saja, supaya bertahan. Nanti memang kalau jodohnya nanti pasti datang lagi dan siap untuk menanti. Nah itu tulis zamani, jangan cuman berapa tahun tapi sampai semuanya, sampai hafal alfiyah, hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis, banyak sekali. Semoga saja yang ada di studio dan yang dimanapun sedang mencari ilmu diberikan hasil maqasid, semuanya cita-cita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara, jadi tidak dikerasan ke sampai betul-betul berhasil. Begitulah ini kita mencari ilmu. Tadi kalau ada yang sesi tanya jawab ya Bu Nyai. Iya. Baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nyai Habibah kaitannya tentang mencari ilmu. Salah satunya adalah dengan
sabar dan waktu yang lama. Jadi teman-teman harus bersabar ya mencari ilmu itu tidak singkat ya, waktunya lama. Nah, kali ini kita akan mempersilahkan teman-teman yang ada di sini, para hadirin yang ada di sini untuk bertanya. 2 pertanyaan ya, boleh. Nanti teman-teman bisa memperkenalkan diri, nama, selanjutnya pertanyaannya apa. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. Mau izin bertanya? Iya, monggo. Al-adabu fauqal ilmi. Iya. Mengapa sih adab itu lebih tinggi daripada ilmu? Iya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab atau langsung Langsung pertanyaan 2 saja. Oke. Iya. Pertanyaan kedua silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Aida. Pertanyaan saya, mengapa sih kita diwajibkan mencari ilmu dari dalam kandungan atau ayunan sampai ke liang lahat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pertanyaannya Nggih Bu Nyai, Iya. nggih. Yang pertama santri-santri nu nggih, cerdas semua, pinter-pinter. pinter semua Amin, nggih. ya Rabbal Alamin. Nggih, yang pertama kaitannya dengan kenapa adab itu lebih tinggi daripada ilmu Bu Nyai. Iya. Yang selanjutnya pertanyaan yang kedua tentang mengapa ilmu itu harus dari lahir hingga nanti sampai liang lahat. Monggo Bu Nyai. Ya, terima kasih kepada semuanya yang hadir di studio dan yang dimanapun Anda berada, pemirsa Temanggung TV yang berbahagia. Saya mau mencoba menjawab. Yang pertama, al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Kalau kita punya ilmu walaupun pintarnya seperti apa, tapi kok tidak punya adab, orang pasti nggak suka kepada kita. Adab, maka kita semuanya besok akan menjadi orang tua. Dan asal usulnya kita dari orang tua dan nantinya akan menjadi orang tua. Ketika menjadi orang tua supaya putra putrinya punya adab, itu diurutkan dengan dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita lahir ke dunia, ini orang tua diaturkan begini, hakul walid alal walad. Jadi hak itu ada anak terhadap orang tua, tapi ketika kita baru masih bayi baru lahir, ada haknya orang tua kepada anak. Yang pertama, wa ayyusamiyahu bismin hasanin. Ketika orang tua punya anak, kita semuanya, adik-adik semuanya, ini diberikan nama yang bagus. Itu haknya orang tua kepada anak, memberikan nama yang bagus. Yang keduanya, wa ayyu'allimahul adab. Nah ini, adab dulu, ilmunya nanti dulu adab. Jadi, wa ayyu'allimahul adab. Orang tua supaya mengajari adab kepada putra putrinya, misalnya yang ringan-ringan saja. Seorang anak putra atau putri dengan orang tuanya diaturkan, ini bapakmu, kamu memanggil bapak, sana-sana ikut bapak, sana-sana ikut ibu, tidak bilang kono sana ikut Siti, misalnya orang tuanya namanya Siti, sana ikut Siti, sana ikut Parno, umpamanya begitu. Tidak, itu yang pertama sudah diajari supaya apa, walaupun bagaimanapun juga itu tetap diajari beradab, yaitu adab fauqul ilmi itu memang betul. Dan yang selanjutnya, anak sudah agak besar, ini terus dikasih tahu tentang kromo inggil, karena kita orang Jawa dikasih tahu kromo inggil. Kalau bahasa Indonesia nanti pengalaman di HP atau di televisi saja sudah cukup bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau kromo inggil, apa ini kromo inggilnya tangan? Apa coba kromo inggilnya tangan, adik-adik? Asto. Nek kromo inggile hidung? Nopo kromo inggile hidung? Nopo? Grono. Kromo inggile hidung niku grono. Kromo inggile bathuk nopo? Lah itu. Kalau kromo inggile bathuk itu palarapan. Nah, kalau jidat itu
bahasa Indonesia, kalau yang kromo inggil itu palarapan. Ya, kalau bahasa Indonesia ya bagus-bagus saja karena kita memang orang Indonesia. Tapi kita perlu berakhlakul karimah. Karena nyun sewu, bahasa Indonesia dengan bahasa kromo inggil itu beda. Kalau bahasa Indonesia semuanya tidur, ada ayam tidur, ada kambing tidur, ada siapa saja tidur, bahkan sampai Pak Lurah tidur. Berarti kan sama dengan itu sampai Bapak Camat, Bapak Bupati, Bapak Presiden, Bapak Kiai, siapa saja itu bahasa Indonesia tetap tidur. Tapi kalau kita sebagai orang Jawa itu beda-beda. Ada kalau anak kecil bubuk, ada tilem. Kita semuanya panjenengan didangu oleh Mbah Kiainya. Itu lagi kemana itu? Oh, nembe tilem menika. Tilem di mana? Wonten mrika wonten dalemipun Mbah Kiai keranten nembe nenggo Mbah Kiai nembe sare antawisipun. Nah, antawisipun antaranya sang guru dengan kita sebagai murid ini beda, ada tilem, ada bubuk dan ada sare. Itulah karena adab itu di atas ilmu. Kalau kita pinter, Masya Allah pinternya sampai mencapai langit, kalau tidak beradab yang insya Allah ilmunya akan ikut rendah. Maka kita semuanya supaya betul-betul belajar tentang berakhlakul karimah. Dengan dawuhnya Rasulullah, bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Gusti Allah itu dawi Kanjeng Nabi supaya menyempurnakan akhlak, supaya menjadi mulia semuanya dunia sampai akhiratnya. Baik, terima kasih Bu Nyai. Jadi tadi keterangan mengenai apa sih pentingnya adab di atas ilmu, karena ternyata adab itu pada akhirnya bekal kita lagi, nggak Bu Nyai? Iya, Bekal kita lagi kembali nanti ketika kita menjadi orang tua, teman-teman. Baik, pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, demikian tadi sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan. Ramadan berkah. Pemirsa Temanggung TV dimanapun berada yang dimuliakan Allah, masih bersama saya di program Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan. Ramadan berkah. Baik Bu Nyai, tadi masih ada pertanyaan kaitannya dengan mengapa sih kita itu mencari ilmu harus dari lahir hingga ke liang lahat gitu Bu Nyai. Sekalian ini sesi terakhir penjelasan mengenai tentang ilmu dan iman. Monggo Bu Nyai. Ya, terima kasih. Ini sesi yang terakhir, saya mau menjawab pertanyaannya dari Mbak Najwa tadi tentang kenapa mencari ilmu itu kok dari minal mahdi ilal lahdi. Kenapa? Ada apa gerangan dengannya ilmu itu? Ini karena untuk mencapai kebahagiaan dunia sampai akhirat. Karena Nabi Sulaiman saja ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu mau memilih apa? Hadis yang didawuhkan oleh Ibni Abbas, khuyiro Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman disuruh memilih antara ilmu dan harta benda. Apa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman memilih ilmu. Akhirnya semuanya sampai kepada Nabi Sulaiman semuanya. Jadi Nabi Sulaiman itu nabi yang pinter, cerdas semuanya, dan Nabi Sulaiman itu nabi yang kaya raya. Asalnya disuruh milih tidak memilih harta benda, tapi yang dipilih itu ilmu. Akhirnya mendapatkan semuanya. Nah itu semuanya kita terutama kepada generasi penerus-penerus ini memang harus betul-betul di dalam mencari ilmu. Dari masih dikatakan masih di dalam bandulan, masih dini sekali sudah
anjurkan mencari ilmu, karena ilmu itu tidak hanya kebahagiaan saja, tapi juga kemuliaan. Nanti nama kita untuk menjunjung nama keluarga kita, menjunjung nama desa kita, bahkan menjunjung nama kita Indonesia tercinta. Jenengan semuanya nanti hafal alfiyah, hafal Al-Quran, dengan hafal apa saja ilmu-ilmu tentang agama, tentang umum, mencakup semuanya. Nanti dibawa ke negara tetangga akan mengangkat panjenengan semua. Kalau ilmu itu mencarinya hujuk-hujuk, tiba-tiba sudah masih kecil dibiarkan saja, udah 15 tahun baru saja sana mencari ilmu yang ini, hitung-menghitung atau bahasa Indonesia, atau mencari ilmu membaca Al-Quran. Istilahnya guru-guru kita, alim ulama, lesannya sudah kaku. Misalnya mau membaca Al-Quran, bilang surat gitu saja, short berobos saja. Mau shin juga lain, mau sa. Ini karena kita mencarinya ilmu ujug-ujug. Maka betul sekali pertanyaan-pertanyaan yang indah sekali. Kenapa adab itu fauqal ilmu? Betul sekali. Dan itu kenapa mencari ilmu diharuskan minal mahdi ilal lahdi, karena itulah semuanya membutuhkan orang yang pintar dan orang yang beradab, dan dibutuhkan orang yang beriman tebal. Jadi semuanya sempurna. Ini orang yang semuanya, kita semuanya diberikan kesempurnaan oleh Allah menjadi orang yang imannya kuat, pintar, dan berakhlakul karimah. Begitulah Ning. Oke, baik Bu Nyai. Alhamdulillah sekali teman-teman ya, sudah paham semuanya tentang ilmu dan iman penjelasan hari ini. Sudah, insya Allah. Alhamdulillah. Baik, dan kebetulan kalau ada platform digital namanya Nyantri Kilat Ibu Nyai. Bagus banget itu. Itu isinya, ini kalau di sini muda-muda ya Bu Nyai, itu isinya ada dari yang umur 50 tahun sampai umur 15 tahun itu ada teman-teman semua. Dan Alhamdulillah dari situ maksudnya saya melihat ternyata semangatnya orang buat mencari ilmu itu ternyata sampai tua teman-teman. Sampai kita nanti ketika sudah mendekati ajal kita itu masih tetap harus semangat mencari ilmu, karena pada akhirnya ilmu itu akan menjadi bekal kita, akan menjadi salah satu keimanan untuk diri kita gitu Bu Nyai, akhirat, di dunia maupun di akhirat teman-teman. Baik Ibu Nyai, Masya Allah, terima kasih sekali untuk ilmunya hari ini. Juga terima kasih atas kehadiran Ibu Nyai di sini karena telah memberikan pencerahan kepada seluruh pemirsa Temanggung TV di acara program kajian Mutiara Ramadan kali ini. Baik pemirsa Temanggung TV yang dirahmati Allah, demikian tadi kajian Mutiara Ramadan dengan tema ilmu dan iman. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini akan menjadi suatu ilmu baru kepada kita dan menjadi suatu amal yang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari ya Bu Nyai. Selanjutnya saya Atika Gunardo sebagai host serta Ibu Nyai Hajah Habibah di sini dan seluruh kru Temanggung TV di program kajian Mutiara Ramadan dan juga para santri dari Pondok Pesantren Kiai Para Bambu Runcing yang hadir di studio pada hari ini. Kami mohon undur diri. Jangan lupa tetap saksikan terus program kajian Mutiara Ramadan. Baik, mari kita tutup program pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu nggih Bu Nyai nggih. Kita doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Ramadan.